Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, oleh sebab Engkau yang mengajar kepada kami untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan biarlah hidup kami selalu dipenuhi oleh firman Tuhan, sehingga kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal pasal pertama ayat yang ke-10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Salomo menyampaikan satu peringatan kepada setiap anak-anak muda. Dan memang pada khususnya kepada anak muda, tetapi juga umum kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tentang bagaimana harus menjaga sebuah pergaulan. Bukankah juga ada satu pernyataan di dalam firman Tuhan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan pergaulan-pergaulan yang baik. Apa dampak dan akibatnya terhadap sikap hidup kita? Ini yang perlu diteliti, ini yang perlu diperhatikan. Bahwa sesungguhnya pergaulan buruk itu akan merusak perbuatan-perbuatan baik. Akan menghancurkan masa depan, akan membuat kehidupan ini kehilangan arah, akan membuat hidup ini menjadi berantakan, akan membuat hidup ini tidak teratur. Karenanya ketika Salomo berkata, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Orang yang berdosa di sini adalah mereka tidak senang ketika mereka tinggal sendiri. Tetapi mereka menginginkan yang lain untuk turut serta dalam tata cara hidup mereka. Mereka enggan untuk tinggal sendirian dalam dosa. Karenanya dia mengajak yang lain untuk melakukan dosa dan pelanggaran. Karenanya satu saja perbuatan buruk dalam pergaulan-pergaulan itu akan berdampak negatif seterusnya dan selama-lamanya. Karenanya menjadi penting seperti pernyataan Salomo ini, ketika ada orang berdosa membujuk untuk melakukan juga perbuatan dosa, janganlah engkau menurut. Artinya dalam hidup kita harus ada kekang, harus ada kendali. Kita tidak boleh turut serta dalam perbuatan-perbuatan dosa, dalam pergaulan-pergaulan yang buruk. Sebab itu hanya akan memisahkan kita dengan Tuhan. Karenanya ada bagian penting yang tidak boleh lupa kepada setiap orang yang percaya. Iblis selalu mencari orang-orang yang mudah ditelannya, kata kitab 1 Petrus. Iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang lengah, yang lemah. Iblis mulai masuk dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ketika seseorang sudah masuk di dalam tata cara seperti ini, maka dia akan terjebak di dalamnya dan sulit untuk keluar. Karenanya Alkitab berkata, janganlah engkau menurut ajakan mereka. Tolak mentah-mentah. Kita harus memberikan palang pintu di dalam hidup kita ini. Agar ketika ada bujuk rayu orang berdosa, kita memiliki kekuatan
untuk tidak menurutnya. Dari mana kita mendapatkan hal ini? Seperti tujuan kitab Amsal, biarlah semua orang memiliki hikmat menerima didikan dari Tuhan. Sebab kalau tidak dengan itu, maka mudah saja kita dibujuk rayu oleh orang berdosa untuk berbuat dosa. Kita harus berintegritas sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki keteguhan hati. Kita harus memiliki keyakinan yang dewasa, yang sungguh di hadapan Tuhan. Dengan cara menolak semua bujuk rayu dari orang-orang berdosa. Kita tidak boleh menuruti kemauan dari orang berdosa. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.